cintailah ilmu, maka kekuatan mengukir nasib akan meningkat drastis. Cintailah ilmu, maka akan sukses dunia akhirat. Kupu-kupu, ayo. Cantik tapi lemah. Saya yang belum, mana tadi yang belum ya? Yang belum ya. Namanya siapa? Segala puji bagi Allah. Sholawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang kami hormati Bapak Kepala Pondok Pesantren Bapak Diraitu, yang kami hormati para ustadz, para guru, staf, dan yang kami hormati para santri semuanya. Salam literasi. Siap ya. Salam literasi. Salam literasi. Yang hadir di sini saya doakan moga-moga umurnya panjang. Yang sudah menyempatkan waktu hadir di sini, moga-moga suatu saat sukses, hartanya melimpah, bisa naik haji ke Mekah, ziarah ke Madinah, hidupnya ditata oleh Allah. Alhamdulillah. Baik, adik-adik, mari kita mengucapkan la ilaha illallah. Moga-moga berkahnya kita ngaji ini, kita seperti gergaji langit ya, gembrojok turun rahmat Allah kepada semua yang hadir di sini. Alhamdulillah. Moga-moga berkahnya kita mengucapkan la ilaha illallah ini, kalian semuanya di sini Ramadan nyekel duit, Ramadan pegang duit, dan menjadi orang-orang yang sukses. Alhamdulillah. La ilaha illallah al-malikul ahul mubin. Ayo. Muhammadur Rasulullah sahibul wajib. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah, kami dan tim Gramedia mengajarkan ngaji literasi ini sudah di beberapa pesantren, di beberapa tempat. Kita lihat rekamannya ya deh ya. Moga-moga nanti modelnya seperti ini. Terus bikin full.
Alhamdulillah. Jadi orang habis ini kamu pegang satu ada hadiah ya. Tepuk tangan untuk Gramedia. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah, rumus pertama untuk menjadi penulis sukses adalah iman. Ya. Keimanan yang kuat, adik-adik, kepercayaan yang kuat itu akan menjadikan kita semuanya kuat di dalam menulis. Adik-adik, dasar daripada keimanan adalah seakan bagi hadiah ya di dalam sesi-sesi seperti ini. Seakan berikan hadiah banyak dari Gramedia asalkan kalian tunjuk tangan dan bisa menjawabnya. Tunjuk tangan lo ya, nggak ngomel lo ya. Siap? Rumus iman adalah kalian tolong jawab nama suratnya. Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Surat apa? Ayo tunjuk tangan. Cepat-cepat. Ayo. Ulang. Itu. Cepat-cepat. Itu. Surat apa? Al-Bayyinah. Tepuk tangan. Terima kasih lagi ya. Jadi kita jadikan iman itu adalah kekuatan kita. Barang siapa beriman, barang siapa beramal soleh, mereka itulah sebaik-baiknya makhluk. Alhamdulillah. Tapi ada juga yang protes adik-adik. Allah, iman kalau nggak punya duit ya pusing. Iman kalau nggak punya duit ya puyeng. Iman kalau nggak punya duit ya kepalanya tiup. Benar atau salah deh? Salah ya. Disaut ya, kamu nyaut bilang duit ya, biar rame. Orang yang hari-hari mikirnya duit, gak pernah mikir iman, biasanya bangun pagi yang dipikirkan duit. Kemudian buka buku itu gak belajar tapi mikir. Buka WA terus mikir. Ngobrol dengan temannya temanya ya masalah. Lihat TV pikirin terus. Sujud, ruku juga mikir. Mau tidur yang dilamunin masalah. Adalah turun hujan, dia berdoa muka-muka hujan. Air. Hujan kok duit terus. Jadi intinya adalah mari kita jadikan keimanan ini kuat. Jadi kita bahas yang hijau ini ya, Dek ya.
Ini buku yang satu, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Silahkan ikuti. Moga-moga kita semua terbebas dari yang namanya sifat malas. Yang hijau ini sudah naik cetak ulang ke-9. Alhamdulillah. Jadi semua buku saya alhamdulillah diterbitkan oleh penerbit Gramedia. Sekali lagi tepuk tangan untuk Gramedia. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah, agak digedein Pak Ipol ya, di poli. Manusia itu, ini bab 1 ya. Manusia itu bagai apa? Bagai pohon, adik-adik. Jadi ada manusia itu yang seperti pohon itu, buahnya tidak ada tetapi daunnya ini seperti manusia yang ngurus dunianya tetapi akhiratnya tidak diurus. Kamu nyaut 9 ya. Biasanya orang model gini nilai matematikanya 9, nilai fisikanya 9, nilai bahasa Inggrisnya 9, kelas subuhnya ya jam. Iya, dia tidak mau yang menemani ngurus akhirat. Yang kedua itu seperti banyak buahnya tetapi tidak ada daunnya. Ngurus akhirat melulu tetapi tidak pernah ngurus dunia. Ideal atau tidak, adik? Tidak ideal. Dan yang paling ideal itu saya ingin kamu semua menjadi manusia-manusia yang bagai buah itu banyak buahnya kemudian daunnya lebat. Itu misi dari buku obat malas khusus ini. Dan yang paling parah itu ada manusia itu seperti pohon tidak ada buahnya juga tidak ada daunnya. Itulah lambang daripada kemalasan. Penampakannya seperti ini. Langsung tunjuk tangan ya. Kira-kira pohon model gini enaknya dipakai untuk apa? Ayo cepet-cepet. Buat bikin karya kurang tepat. Yang kenceng lagi. Buat kayu bakar. Tolong. Kasih aja. Mari. Jadi keren seperti ini paling cocok yaitu menjadi kayu bakar. Jadi Allah menciptakan neraka itu karena Allah itu jahat, bukannya Allah itu KDRT. Tetapi kalian yang bilang sekali lagi bahwasanya kering layak dibakar. Nauzubillah ini. Saya ingin mengatakan pada jenengan saudara adik supaya terbebas dari pemalasan, mari kita patuh kepada kedua orang. Keinginan orang tua itu sama dengan keinginan siapa? Keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari yang dirahmati oleh Allah, sama nanya deh, orang tua capek kerja itu untuk siapa? Ya, untuk kalian semuanya. Capeknya kerja dia kadang pakai pirang-pirang. Pergi pagi pulang, petang manting goyang palingan, pantat panas, pinggang pegal, perut perih, kepala pusing, peringas-peringis, perengas-perengus, peringat-peringit, polak-polorok, penghasilan pas-pasan, pengeluaran pol-polan, potongan pirang-pirang, pungutan, pajak, premi, paketan, pulsa, kuota anak, kuota istri, kuota suami, kuota nenek sekarang cuma kuota bro. Ditanya nenek, kuota untuk apa toh nek? Jawab nenek, YouTube, gitu ya. Jadi semangat ya ikut kepada orang tua. Ikuti saya, visioner.
bisa melihat jauh ke depan. Jadi ini cerita saya saat umur 20-21, saya itu mengajar ngaji yaitu sebagai guru Iqra. Waktu itu buku Iqra laris banget. Di sini pakai metode apa ya? Oh ini salah ya. Saat itu saya berpikir kira-kira buku apa ya yang laris setelah buku Iqra. Itu pikiran saya seperti itu, sehingga dengan kita bisa melihat jauh ke depan, maka kita menjadi semangat menulis. Alhamdulillah. Sekarang lamunannya cowok bisa seperti itu. Coba yang punya lamunan keren untuk masa depan, tunjuk tangan, saya kasih hadiah. Ayo, siapa yang punya lamunan masa depan? Jadi bicara yang kencang, yang keras, biar kita semuanya tahu. Pegang. Penghasilan di atas 300 juta. Ada lagi, saudara, teman-teman. MC-nya yang ngoyak ya, MC-nya. Ayo waktunya habis. Naik haji. Oh ya. Iya, bagus. Lagi lebih fokus lagi. Saya mau memasukkan orang tua ke surga. Ini adalah jawaban yang bikin aku merinding. Kasih mau memasukkan orang tua ke surga. Saya jadi yang dirahmati oleh Allah ini dimaklum. Ini penyakit yang menyebabkan kita tidak bisa menulis. Sindrom kupu-kupu. Ayo. Cantik tapi lemah. Penyakit anak muda itu ini deh. Ganteng tapi badannya lemah. Kenapa? Tidak pernah olahraga. Hari-hari makan AB terus, hari-hari mereka terus, hari-hari baring terus. Lalu kapan bisa berkat? Oleh karena itu jadilah manusia yang kuat, akhirnya jadilah manusia yang kuat batinnya. Siapa olahraga jadi? Nanti kalau badanmu kuat maka kamu akan kuat menulis. Hanya pesan saya jangan olahraga panjat pinang ya. Soalnya main kinjak-kinjak gitu. Oke, kita lanjutkan. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Baca sama-sama ya. Bismillah ya. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Wa qul i'malu fasaya. Ini adalah perintah kalian wajib mempunyai profesi. Wajib berpikir bahwasanya kita diperintah Allah untuk bekerja. Alhamdulillah. Besok pengen bekerja atau nganggur adik-adik? Pengen punya profesi bagus atau tidak? Bahwasanya kita perlu yang namanya uang. Mari kita kembali ke tahun 70-an ya adik-adik. Ini memang apa orang sini bilangnya? Minyak.
Dulu bapak kiai ngajarnya pakai gini, tahun 70-an belum ada yang namanya dosen. Ngajinya pakai kitab turunan. Bab Fakah, ayo bab Fakah, bab Kasro, di bab Lumah, bab Ibu, gitu ya. Dulu seperti itu. Nah, akhirnya suatu hari Pak Kiai ngajar ngaji itu tidak bisa gara-gara minyaknya habis dan para santri tidak ada yang bisa membayar, soalnya tidak punya uang. Akhirnya ngaji berhenti. Akhirnya Pak Kiai ya minta uang, apa itu namanya? Ngaji, nulis surat untuk wali santri. Tetapi suratnya tidak pakai bahasa Indonesia tapi pakai bahasa turutan, bahasa hijaiyah. Ayo disaut ya. Ba Fakah, ya Fakah, Ro Fakah, bayar, suruh bayar maksudnya. Ulang nggak kompak. Ayo kompak. Ba Fakah, ya Fakah, bagus. Wali santri baca dulu, suruh bayar. Wali santri agak nesu, nggak punya uang, dia nulis surat. Sofaka, wafaka, rofaka, so di surat sabar, orang di duit nggak punya uang gitu ya. Wali santri berapa Pak Kiai baca dulu disuruh bayar kok malah tidak sobat, agak marah. Kemudian Pak Kiai nulis surat lagi. Mempelakar dia malu ya. Mempelakar, mendumah, itu bahasa Jawa, kata bahasa Sunda. Jadi ini ada di semangat kita visioner, yaitu mencari profesi. Kita akan jalan-jalan ke perusahaan yang paling maju di dunia. Apa ini? Kita lihat ya videonya. Habis ini ya. Tepuk tangan untuk Boeing Corporation. Siapa jawab pertanyaan? Pertanyaan gampang banget, langsung. Boeing ini tempatnya di negara. Iya itu. Berdiri. Keras. Boeing di Saudi Arabia. Amerika mana? Iya. Namanya siapa? Tak doain moga-moga bisa pergi ke Amerika. Jadi perhatikan adik-adik ya. Ada orang Indonesia yang bekerja di perusahaan Boeing.
setiap bulan beliau menerima gaji kira-kira 1,7 miliar rupiah. Punya komak dong, komak berapa? 1,7 miliar rupiah. Jadi saya mau nanya, kira-kira gajian dulu atau pinter dulu? Gajian dulu atau belajar dulu? Gajian dulu atau baca dulu? Semangat membaca adik-adik. Ngaji literasi. Kecil lagi ya. Sejenak mari kita silaturahmi kepada seorang pemuda yang bernama siapa itu? Jangkau. Udah mulai nampak-nampak ya, ada pertanyaan kepada dia dari Gramedia. Jangkau ini berasal dari negara Ukraina, jadi Ukraina ini kalau jalan kaki dari Kuningan ke arah barat 7 tahun. Dan di Ukraina ini yang namanya Jangkau ini miskin. Miskin itu bahasa Jogjanya kere. Kalau bahasa Kuningannya apa deh? Iya. Kemudian dia menemukan sebuah buku bekas tentang jaringan komputer. Kemudian dia berpikir kreatif, inovatif, baca pikir kreatif, inovatif, baca pikir kreatif, inovatif. Kemudian dia membuat sebuah aplikasi disebut titik-titik, di mana aplikasi itu didownload lebih dari 1 miliar penduduk dunia. Jangkau membuat aplikasi apa? Hadiah. Ini kalau bisa hadiahnya double 2, soalnya susah. Double 2. Sabar. Ganti suaranya ya, Google tidak. Pikir-pikir hadiahnya double. Udah, jangan. Kenyang, Jang? Dia menjawab WhatsApp. Jadi yang menemukan WhatsApp adalah Jangkau. Diawali dari membaca, berpikir kreatif, inovatif, membaca, berpikir kreatif, dan inovatif. Jadi yang dirahmati Allah, ikutin Pak ya. Rumus kilometer berikutnya. Ayo. Ada tantangan ini, jalan kaki dari Kuningan ke Jogja, sanggup atau tidak? Sanggup atau tidak? Kalau kelihatannya tidak, tetapi kalau kita memakai rumus kilometer berikutnya pasti sampai Jogja. Kok bisa? Jalan 1 kilometer istirahat, jalan lagi 1 kilometer istirahat, jalan lagi 1 kilometer istirahat terus sehingga nanti bisa sampai. Jadi saya menulis tekniknya seperti itu ada. Senin nulis 8 halaman, Selasa 8 halaman, Rabu 8, Kamis 8, Jumat 8, Sabtu Minggu. Begitu terus selama 5 tahun, sehingga sekarang saya sudah nulis 5.000 halaman atau sekitar 19 naskah menggunakan rumus kilometer berikutnya. Gitu ya dek ya. Jadi nggak bisa kita menulis langsung sehari sekali. Jadi kalau sudah pakai rumus kilometer berikutnya, kalian akan masuk mode habit. Mode apa dek? Otomatis.
kita lihat manusia yang sudah model habit seperti ini. Lihat ya. Untuk Bapak pendidikan. Itu kalau nggak ini deh, kepalamu bisa bencong-bencong aja. Oke, dengan bantu oleh Allah, ini banyak dia. Ini adalah rumus yang saya pakai untuk menulis. Kalau bisa, insya Allah kamu akan menjadi manusia yang sukses dunia. Alhamdulillah. Adik-adik, misalkan kamu membuang waktu 5 jam di dalam sehari. Siapa ya? Banyak pertanyaan. Kamu membuang waktu 5 jam di dalam sehari. Berarti dalam jangka waktu 1 minggu kamu itu membuang waktu berapa jam? Teman-teman yang dalam Keras suaranya. 35 jam. 7 kali 5 35 jam. Tangan dulu ya. Kasih hadiah satu. Jadi agak terasa ya, kita membuang waktu 5 jam di dalam sehari, berarti dalam jangka waktu seminggu kita buang waktu berapa adik-adik? 35 jam kalau diambil saya bisa jadi 8 kali 5 40 halaman nulis. Alhamdulillah. Siap? Pertanyaan selanjutnya. Kalau kalian membuang waktu 5 jam di dalam sehari, berarti dalam jangka waktu 1 bulan kamu membuang waktu berapa? 1 bulan 150 jam. 150 jam. Tepuk tangan tidak? Siap. Kalau kamu membuang waktu 5 jam di dalam sehari, Siap. berarti dalam jangka waktu 1 tahun. Setahun di sini 360 hari ada ya. Berarti dalam jangka waktu 1 tahun kamu membuang waktu berapa jam? Berapa jam? 365. 365 itu harinya, jamnya 360 hari, pakai 360 hari ya, 360 hari ya, bukan 365, 360 hari, berapa? Berapa? 1.800. Namanya siapa? Pak Istadoan, jadi dosen matematika. Tepuk tangan ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'as-sabirin. Landasan kedua menjadi penulis, menjadi orang sukses itu adalah surat Al-Baqarah 153. Jadilah manusia-manusia yang sabar. Adik-adik, ini buku saya pertama ya, ditolak penerbit. Kemudian nulis lagi 3 bulan, ditolak penerbit. Kemudian nulis lagi 3 bulan, fiksi ya, ditolak penerbit. Kemudian nulis lagi naskah keempat, ditolak atau diterima kira-kira? Ditolak lagi penerbit. Naskah kelima sama ya, 3 bulan ditolak penerbit. Baru naskah ke-6 diterbitkan oleh Gramedia. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Gramedia.
ketika saya putus asa, udahlah, saya nyerah, nggak lulus, nggak bakal lulus. Sekarang saya tidak akan mungkin berada di hadapan Anda semua. Betul kan adik? Nah, begitu naskah ke-6 diterbitkan, ada keanehan. Saya lulus naskah ke-7 terbit sama oleh Gramedia. Naskah ke-8 terbit oleh Gramedia. Naskah ke-9 sama terbit, dan alhamdulillah ini mencapai nasional bestseller. Tepuk tangan untuk Gramedia. Itu kepunyaan teman ini. Naskah ke-10 terbit lagi, naskah ke-11 terbit lagi, naskah ke-12 terbit lagi, naskah ke-13 terbit lagi, naskah ke-14 tidak terbit. Ya gitu yang namanya nasib manusia kayak naik gunung ya dia. Kok terus enak, kadang-kadang ada liburan kerja juga. Nyoba lagi tidak terbit. Nyoba lagi tidak terbit. Nyoba lagi alhamdulillah terbit. Nyoba terus lagi insya Allah terbit 2 bulan lagi, dan ini insya Allah terbit tahun depan, alhamdulillah. Jadi seperti itu adik-adik, jadilah manusia yang sabar di dalam perjuangan mencari ilmu. Insya Allah kalian semua termasuk orang-orang yang sukses. Ikuti saya, sindrom kapal pesiar. Jadi adik-adik, yang namanya kapal pesiar itu start dan berhenti di tempat yang sama. Tidak ada progres, tidak ada kemajuan. Berlayar dari Jakarta, Singapura, Thailand, Jakarta, Singapura, Thailand, Jakarta, Singapura, Thailand. Banyak usia-usia kami itu yang banyak mereka itu tidak ada kemajuan. Belajar yang nggak mau, menghafal yang nggak mau, ilmunya yang nggak nambah. Dari hari yang makan, tidur, duit, ayo bareng-bareng. Makan, tidur, duit. Makan, tidur, duit. Makan, tidur, duit. Ada atau tidak ada deh? Makanya jangan pernah masuk ke dalam yang namanya sindrom kapal pesiar. Oke, ini pertanyaan. Kita, ayo, dalam tanda kutip kekal. Ini adalah bab paling penting di buku Obat Malas Kudus ini. Perhatikan, pelajaran ini tidak akan Anda dapat di semua tempat kecuali di sini ya. Karena ini yang terakhir saya sendiri. Semuanya, saat lahir kita hidup atau mati? Saat dewasa hidup atau mati? Saat mati kita hidup atau mati? Hidup, tapi di alam yang lain. 100 tahun setelah mati kita hidup atau mati? Tetapi di alam yang 300 juta tahun setelah mati hidup atau mati? Hidup, tetapi di alam yang lain. Siap matanya menonton ini kira-kira simbol apa? Siap ya? Ya. Kejadiannya satu Pak. Siap. Nah, simbol apa? Kenceng. Ah, nggak boleh tanya ya. Ini di sini nih, teman lagi ya. Iya, sebenarnya masih tenang, tapi baik. Inilah alasan hidup kita sangat lama, miliaran tahun. Siap? Masih ada lagi. Dasarnya adalah ini. Ya. Saya akan baca ayatnya. Tolong yang kamu baca adalah ayat pertamanya. Siap? Bukan suratnya ya, ayat pertamanya. Dasarnya seperti ini. Jazaohum inda rabbihim jannatul adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidin
صالحا حتى نحيا ذرية. Ada kata-kata kholidina fiha. Ya, sekalian aku ini mengetes hafalan pesantren Al-Mulazim. Baca ayat satunya, ya. Inna lil muttaqina mafazatan wa tepuk tangan dulu ya. Oke. Lagi siap. Lagi siap. Siap. Matanya ya, langsung aja. Baca 5 ayat pertama. Siap. Ya masyarul jinni wal insi sabatu al-hudu min aqdari samawati wal ardi mawduda. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Allamal Qur'an, khalaqal insana, 'allamal bayan, asy-syamsu wal qamaru bi-husban. Siapa namanya? Rahmat saya doain menjadi hafiz Al-Quran. Bisa. Ternyata pondok pesantren Al-Mulazim buang yang jago-jago penghafal Al-Quran. Silakan daftar di sini, silakan sekolah di sini, pondok di sini. Pondok pesantren Al-Mulazim. Hebat, teman. Jadi itu ada ya. Nah, pesan saya adik-adik, biar kita semangat mencari bekal bersama-sama, ibadah ya bersama, ngaji ya bersama. Pokoknya kalau bersama-sama itu enak atau tidak? Enak. Oh, nyanyi aja enak. Bangunlah, ayo jiwanya, bangunlah untuk lagi, bangunlah jiwanya, badannya untuk Indonesia Raya. Kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Wong ini kok di hati ini ilmu sekarang buku dari berharap 1, 2, 3 berharap engkau di hati ini buku diganti Grammy dia jadi buku berharap 1, 2, 3 berharap di hati ini hanya ada Tuhan Gramedia. Adik pernah dengar kata naik ke surga? Ini volumenya agak naik ya mas. Naik itu berarti melawan berat atau ringan D. Pernah dengar kata jatuh ke surga? Jatuh ke neraka?
jatuh itu berarti searah dengan. Jadi meraih surga itu berat, untuk menjadi sukses itu berat, untuk menjadi semuanya yang hebat itu berat, butuh perjuangan. Kita perhatikan video 1 menit. Ya, volumenya naik ya. Volumenya. Yang panas ya. Bukain. Tepuk tangan untuk Tom Cruise. Jadi seperti itu orang berjuang adik-adik ya, berat, naik. Sama orang nulis juga gitu, menghafal Quran juga seperti itu, menghafal ilmu pelajaran yang lain juga seperti itu. Makanya dari itu kita semangat dan semangat. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah, apa ini judulnya adik-adik? Engkau lebih beruntung ya. Jadi anak-anak seusia kamu di Palestina bagaimana? Di belahan negara yang lain susah. Jadi saya ingin Anda semuanya memahami, kita hidup di Indonesia ini adalah sebuah keberuntungan yang luar biasa. Alhamdulillah. Sejenak mari kita kembali ke tahun 45, bagaimana saat itu di Inggris kalau salah ya. Ini tentara Inggris, dia lagi berperang dengan Jerman.
depan tetapi tidak juga datang. Ya, perhatikan adik-adik, itulah salah satu ya penderitaan saudara-saudara kita yang ada di luar negeri, dan kalian di sini sudah bisa kuliah di pesantren. Jadi itu adalah sebuah berkah. Jadilah di sini rajin belajar, bukan karena orang tua, bukan karena Allah, tetapi semata-mata bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akan menjadikan kalian semua termasuk manusia-manusia yang Sukses. Rumus pesawat. Siapa yang tahu doa naik pesawat? Ayo, doa naik pesawat awalnya. Dia nggak pede, dia nggak pede. Ya, udah lewat. Doa naik pesawat. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan dulu ya. Kasih aja. Jadi diusahakan naik pesawat berdoa. Tapi sekarang kan jarang ya. Paling doanya anak-anak nulis status OTW. Temannya balas GWS. Ada lagi TTDJ. Di Jogja ada yang baru nih sekarang SKM. Tahu SKM? Sakaremu. Perhatikan. Ini saya tulis di bab 50 buku hijau itu buat kelas tinggi ya. Moga-moga kita ada hikmah daripada video ini. Perhatikan adik-adik. Misal suatu saat kamu menjadi manusia yang malas sholat, malas ibadah, malas menghafal. Tiba-tiba kamu naik pesawat, lagi terus di pesawat. Kemudian 10 menit di atas pesawat itu tiba-tiba mesin satu pesawat mati. Kira-kira nyate atau udah deg-degan? 10 menit kemudian mesin kedua pesawat mati. Deg-degan atau tambah deg-degan? 10 menit kemudian seluruh sistem navigasi pesawat mati. Kalian semua diombang-ambing di udara, dan bisa dipastikan 1 menit kemudian pesawat pasti jatuh. Nauzubillah ini. Nah, ini yang paling penting. Pada saat orang mau mati seperti itu, dia mengalami proses keimanan yang naik setinggi-tingginya. Pada saat orang mau mati seperti itu, keinginan dia untuk ibadah, kalau dinilai ya nilainya 100. Keinginan untuk sholat nilainya 100. Keinginan untuk malas nilainya 0. Keinginan untuk menunda nilainya 0. Keinginan untuk membuang waktu nilainya, dia mengalami kenaikan keimanan yang sangat tinggi. Hanya masalahnya semenit kemudian dia mati. Oleh karena itu adik-adik, mumpung sekarang
usia kamu masih panjang, banyak waktu luang, semangat untuk menaikkan iman ya dia. Diusahakan iman bisa mendekati 100, rajin, kreatif, inovatif, sehingga kalian menjadi manusia yang sukses di dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Ada yang dirahmati oleh Allah. Salah satu hal yang menyebabkan kita malas itu adalah makan. Kalau orang itu sering makan yang haram, dia akan menjadi manusia yang malas. Betul-betul. Soalnya apa? Dalamnya banyak aminnya. Ya, oke, kita main halal haram. Kamu yang tebak pilih halal haram. Gampang, ada saya. Halal haram. Oh, boleh. Jadi, hadiahnya siapa? Hadiahnya. Iya jenenge apa? Namanya apa? Ya kayaknya ini bawahnya itu kayak atasnya deterjen. Tapi belum ada warungnya juga ini ya. Ini kan penampakan giginya kan kok kayak monster ya. Menurutnya halal atau haram? Ini kan giginya penampakannya lebih ya kira-kira. Alasannya halal. Karena nggak dilarang dengan pisang. Nggak dilarang lagi. Alasannya halal apa? Makhluk laut. Namanya siapa? Saya doakan menjadi ahli fikih. Kemudian ini kasih aja. Jadi semua binatang laut adalah siap. Hadiah lagi. Kidain mas, kidain. Halal haram. Cumi. Ini. Ya makan gini bikin males ya makan gini ya. Hadiahnya tinggal dulu. Hadiahnya tinggal dulu. Oh iya siap. Udah tadi. Babi pedas. Kalau kamu nanti jalan ke Singapura dilihat bro, belum tentu ini. Yakin? Cus. Ini bikin tulis kencang ya penting ya. Ini. Siap hadiahnya. Saya yang belum, mana tadi yang belum ya? Alhamdulillah. Namanya siapa? Saudara Fahri mengatakan bahwa sini adalah halal. Halal ya? Penampakan dia melihat halal. Kita cek apakah ini halal haram? Nasi campur. Kurang apa?
kurang telat. Kurang telat. Mari kita istighfar. Misalkan suatu saat kita diberi Allah umur 70 tahun, kelihatannya lama 70 tahun, tetapi jika 70 tahun itu dijadikan hari, 70 tahun itu hanyalah sekitar 25.200 hari saja. Sungguh sampai istighfar. Adik-adik, mungkin suatu saat kita berusia 30 tahun. Jika Allah mengambil usia 70 tahun, berarti tinggal 40 tahun kita di dunia. 40 tahun dijadikan hari hanyalah sekitar 14.400 hari saja. Mungkin suatu saat usia kita 50 tahun. Ketika nanti Allah mengambil umur 70 tahun, berarti sisa tinggal 20 tahun. 20 tahun dijadikan hari hanyalah sekitar 7.200 hari saja. Itulah jatah kita umur di dunia. Itulah jatah kita di dunia, sangat pendek dan sangat pendek sekali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oleh karena adik, umur yang pendek ini jangan pernah dipakai untuk malas. Jangan pernah dipakai untuk membuang-buang waktu. Gunakan sebaiknya untuk belajar kreatif, inovatif. Moga-moga kita termasuk manusia-manusia yang sukses dunia, sukses akhirat. Baik, sesi terakhir silahkan berdiri semuanya. Semangat. Nanti kalau saya bilang are you ready, mau ya ready gitu ya. Kamera siap, kamera jalan juga siap. Volumenya maksimal ya. Closing. Siap kamera? Ya. Nanti gini, setelah gini berdoa gini ya, itu saya. Oke. Oke semuanya. Oke. Ini tibalah kita di penghujung acara. Kita sudah tahu ilmunya. Oleh sekarang mengangkatkan tekad, tidak lagi malas. Tidak lagi menunda, tidak lagi membuang-buang waktu. Berganti dengan jiwa-jiwa yang besar, kreatif, inovatif. Cintailah ilmu, maka kekuatan mengukir nasib akan meningkat drastis. Cintailah ilmu, akan sukses dunia akhirat. Mulai sekarang, moga berkata semuanya, hartanya semakin banyak, amin. Tabungannya semakin banyak, amin. Sedekahnya semakin banyak, amin.
nanti bahagia selamanya, bahagia selamanya untuk kita semuanya.